Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar seperti biasa ya, berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ya bermanfaat untuk kita. Walaupun belajarnya hanya melalui video pembelajaran atau audio pembelajaran, dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa berkumpul belajar seperti biasa bertatap muka di sekolah, di kelas yang sudah lama, sudah beberapa bulan ini kita tinggalkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Materi kita pada hari ini yaitu bahasa Indonesia mengenai ide pokok ya. Nah, anak-anak ibu semuanya kan sudah mendapatkan buku paket tema 1 ya. Nah, bahasa Indonesia kemarin kita sudah belajar matematika, PPKN, IPA, IPS, SBDP ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu mengenai ide pokok ya. Nah, di sini ya ada teks bacaan ya. Di sini ayo membaca ya. Bisa dilihat di sini ayo membaca ya. Nah, ini kita akan menentukan paragraf pokok ya, hasil dari laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak. Nah, di sini sebelum kita menentukan ide pokok, kita harus tahu dulu apa itu ide pokok. Nah, kita kan akan menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, Ibu rasa kalian semua sudah tahu menentukan paragraf ya. Nah, dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak ya, di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Nah, siapa yang masih ingat apa itu ide pokok ya? Dari kelas 4, kelas 5 kita sudah sering sekali mengulang tentang pembelajaran ide pokok ya. Tapi masih ada juga beberapa yang masih belum memahami apa itu ide pokok ya. Nah, ide pokok ini adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama ya. Nah, kalimat utama itu apa, Bu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf ya. Kalimat yang menjadi inti pembahasan dari sebuah paragraf ya. Nah, nama lain dari ide pokok itu adalah gagasan utama atau gagasan pokok ya. Jadi kalau nanti ditanya gagasan pokok atau gagasan utama itu hampir sama dengan ide pokok ya. Nah, fungsi ide pokok ya, apa itu fungsi ide pokok? Fungsi ide pokok itu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf ya, sehingga kalau pembaca dapat mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari sebuah bacaan atau paragraf ya. Nah, untuk tahu ciri-ciri ide pokok ya, coba didengarkan, disimak baik-baik ya. Ciri-ciri ide pokok itu memiliki kalimat pendukung ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu kalimat pendukung atau kalimat pengembang ya. Terus yang kedua ya, ada yang mendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya.
3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan, ya, itu adalah ciri-ciri dari ide pokok. Nah, bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Nah, cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, ya, itu kita harus membaca isi paragraf itu dengan seksama, ya. Yang kedua, temukan kalimat utama dan yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama, ya. Jadi seperti itu cara menentukan ide pokok, ya, apa itu ide pokok dan apa fungsi dari ide pokok. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh, ya. Contoh di sini di halaman 2, ayo membaca, ya. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang suatu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut contoh laporan pengamatan Edo. Nah, kita nanti akan menentukan ide pokok dalam paragraf yang ada dalam laporan pengamatan Edo, ya. Dalam laporan pengamatan Edo, bagaimana jagung berkembang biak, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf. Nah, Ibu akan memberikan contoh cara menentukan ide pokok pada paragraf pertama. Selanjutnya, tugas kalian yang akan menentukan ide pokok pada paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Nanti Ibu mau kalian membuat ide pokok dalam paragraf 2, 3, 4, dan 5 ini, ya. Ini ide Ibu akan menjelaskan, setelah itu kalian akan menentukan ide pokok. Dan setelah kalian bisa menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, kalian buat dalam bentuk diagram, ya. Seperti ini. Ya, ini kan diagramnya paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, kalian cukup membuat paragraf 2, 3, 4, dan 5. Nah, contoh untuk paragraf 1, ya, yang akan Ibu berikan. Tadi kan udah Ibu jelaskan cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama apa tadi? Membaca dengan seksama. Nah, sekarang kita akan baca, ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, ya, kita akan menentukan kalimat utamanya, ya. Nah, kalimat utama atau yang menjadi inti dari sebuah paragraf, kalau kita lihat di sini adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Di sini kan jagung merupakan sesuatu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok, ya. Nah, gagasan pendukungnya itu di sini jagung itu selain ada ada di berbagai negara, salah satu Indonesia, ya. Terus juga ada di Madura, ya. Di Madura jagung merupakan makanan pokoknya, ya. Nah, selain itu juga kalimat pendukungnya, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh.
Nah, dari kalimat utama tadi kita bisa menentukan bahwa ide pokok adalah ide pokok dari paragraf 1 adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Seperti itu ya. Nah, semoga kalian semua paham, mengerti penjelasan tentang ide pokok. Jika nanti pada saat mengerjakan tugas kalian masih bingung, kalian boleh bertanya langsung ke ibu atau ke guru kelas kalian. Semoga yang ibu sampaikan ini bermanfaat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.